Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Pertandingan pertama pagelaran Euro 2024 mempertemukan tuan rumah Jerman yang sukses mengalahkan Skotlandia dengan skor telak 5-1 di Allianz Arena Munich pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Der Panzer langsung menggempur pertahanan Skotlandia yang langsung membuahkan hasil melalui gol dari bintang muda Florian Wirtz di menit 10. Tak butuh waktu lama, Toni Kroos dan kawan-kawan sukses menggandakan keunggulan 9 menit berselang melalui sepakan keras dari Jamal Musiala memanfaatkan umpan dari Kai Havertz. Memimpin 2-0 membuat asa Jerman memenangkan pertandingan terbuka lebar, ditambah lagi ketika Skotlandia harus bermain 10 orang setelah Ryan Porteous diganjar kartu merah oleh wasit setelah melakukan pelanggaran keras berujung penalti di akhir babak pertama. Kai Havertz yang maju sebagai eksekutor pun sukses mengonversi penalti tersebut dan menutup babak pertama dengan skor 3-0. Di babak kedua, striker Borussia Dortmund Niklas Füllkrug yang masuk menggantikan Kai Havertz langsung mencetak gol keempat Jerman di menit 68. Skotlandia sempat mencetak gol hiburan di menit 87 melalui own goal dari Antonio Rudiger. Namun, di injury time babak akhir laga Emre Can sukses menutup pesta gol kemenangan Jerman menjadi 5-1 dengan sepakan blessingnya. Jerman pun menang 5-1. Laga persahabatan antara Argentina menghadapi Guatemala berakhir dengan kemenangan telak 4-1 pada Sabtu pagi waktu Indonesia. Di awal laga Lionel Messi dan kawan-kawan harus tertinggal terlebih dahulu lewat own goal dari Lisandro Martinez di menit keempat. Albiceleste baru bisa menyamakan skor di menit 12 melalui mega bintang Lionel Messi yang memanfaatkan blunder kiper lawan. Di menit 39, Argentina sukses berbalik unggul 2-1 melalui titik putih yang dieksekusi oleh Lautaro Martinez. Di babak kedua pasukan biru langit kembali menambah keunggulan menjadi 3-1 melalui gol kedua dari Lautaro Martinez yang menerima assist dari Messi. Dan, sang mega bintang berhasil melesakkan brace di menit 77 melalui tendangan chipnya. Argentina pun menang 4-1. Lanjutan pertandingan penyisihan grup A Euro 2024 pada Sabtu malam waktu Indonesia mempertemukan Hungaria yang harus menelan kekalahan atas Swiss dengan skor 3-1. Dominasi Swiss sudah terlihat sejak awal laga dan membuahkan hasil di menit 12 melalui gol dari striker Ludogorets Squadwo II. Di akhir babak pertama Granit Xhaka dan kawan-kawan sukses menggandakan kedudukan melalui sepakan placing gelandang Bologna Michel Aebischer. Memasuki babak kedua publik Hungaria sempat mendapat asa kalah. Barnabas Varga berhasil memperkecil ketertinggalan mereka di menit 66. Sayang, di penghujung laga Brel Embolo sukses memastikan kemenangan Swiss 3-1 dengan gol cantiknya. Pertandingan Big Match Euro 2024 Grup B mempertemukan raksasa Eropa Spanyol yang sukses mengalahkan tim tangguh Kroasia dengan skor 3-0. Di babak pertama kedua tim menampilkan jual beli serangan yang berimbang hingga akhirnya Il Matador sukses membongkar pertahanan Kroasia dengan gol yang dicetak oleh Alvaro Morata di menit 29. Tak lama kemudian, Kroasia kembali tertunduk setelah Fabian Ruiz melesakkan tendangan cerdik untuk menggandakan keunggulan Spanyol di menit 32. Dan, di injury time babak pertama Dani Carvajal berhasil memanfaatkan umpan crossing dari Lamine Yamal yang membuat Spanyol unggul 3-0. Di babak kedua tak ada lagi gol yang tercipta dan membuat Spanyol pun menang 3-0. Di partai lain, Italia sukses mengalahkan tim debutan Albania dengan skor 2-1 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Albania sempat mencuri gol cepat saat laga baru berjalan 1 menit melalui tendangan keras Nedim Bayrami. Beruntung, 10 menit kemudian Alessandro Bastoni berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulannya. Dan, 5 menit kemudian Nicolo Barella melepaskan tendangan keras yang berbuah gol kemenangan bagi Gli Azzurri 2-1.
Hingga sisa laga tak ada lagi gol yang tercipta membuat skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. AC Milan telah melakukan kontak dengan agen gelandang Feyenoord Mats Wiever. Diskusi telah dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang untuk mengetahui detail permintaan kontrak dan biaya transfer gelandang Belanda tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini menjalani musim yang mengesankan di klub Belanda sebagai gelandang. Wiever telah mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 42 pertandingan untuk Feyenoord musim ini di berbagai kompetisi. Menurut laporan WhoScored, talenta Belanda ini memberikan pengaruh positif di kedua sisi berdasarkan rata-rata 2,9 tackle, 1,7 intersepsi, 1,2 sapuan, 1,3 tembakan, 1,3 umpan kunci, dan 1,2 dribble per 90 menit. Ia bahkan rapi dalam mendistribusikan penguasaan bola dari lini tengah dengan persentase 83,6%. West Ham United menunjukkan minat nyata pada pemain sayap Juventus Mathias Soulé pada jendela transfer musim panas ini. Menurut jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, pemain sayap Argentina itu bisa meninggalkan Juventus musim panas ini jika ada tawaran yang sesuai dan West Ham merupakan salah satu tim yang tertarik untuk mendatangkannya. Pemain berusia 21 tahun itu dipinjamkan ke Frosinone musim ini dan telah mencetak 11 gol dan 3 assist dalam 36 pertandingan Serie A. Ia juga tercatat menciptakan 8 peluang besar dan rata-rata mencatatkan 2,3 umpan kunci per 90 menit menurut SofaScore. Menurut Fabrizio Romano, Mason Greenwood masuk dalam radar incaran Juventus musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun ini menghabiskan musim dengan status pinjaman di Getafe dari Manchester United. Dia tampil mengesankan di musim pertamanya sejak kembali ke sepak bola setelah absen selama 20 bulan. Greenwood mencetak 10 gol dalam 36 pertandingan untuk Getafe di La Liga. Man United sendiri telah memasang harga sebesar 40 juta pound untuk penyerang tersebut. Dan Juventus kini dilaporkan memimpin persaingan untuk merekrutnya musim panas ini dengan catatan mereka perlu menjual setidaknya satu pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka sebelum mendatangkan Greenwood. Pelatih muda potensial yang menjadi banyak incaran klub Eropa Roberto De Zerbi kini tengah dalam proses negosiasi dengan klub Perancis Olympique Marseille dikutip dari Romano. Kendati sebelumnya Marseille dikabarkan bernegosiasi dengan Sergio Conceição namun pihak Marseille kini telah mengajukan penawaran kepada De Zerbi dengan menawarinya kontrak berdurasi 3 tahun dengan biaya pelepasan 6 juta euro yang siap dibayarkan kepada Brighton. Chelsea telah melakukan kontak resmi dengan perwakilan Michael Olise untuk memahami situasi kesepakatan transfer dilansir dari Romano. Chelsea mencoba mengontrak Olise dari Palace musim panas lalu dan kini mereka kembali berminat untuk mendatangkannya dengan rencana mengaktifkan klausul pelepasan senilai 60 juta pound. Kapten Real Madrid Nacho Fernandes sedang dalam pembicaraan tahap lanjutan dengan Al-Ittihad. Nacho, yang akan free agent pada musim panas ini telah menolak beberapa penawaran dari Eropa karena ia tidak ingin membela klub lain selain Real Madrid di tanah Eropa. Sehingga ia hanya akan menerima tawaran bermain di luar Eropa, dan kini Al-Ittihad menjadi yang terdepan untuk mengontrak bek asal Spanyol tersebut. Genoa telah mengirimkan proposal penawaran untuk mempermanenkan Jadon Spence. Bek kanan asal Inggris berusia 23 tahun tersebut sebelumnya dipinjamkan ke Genoa pada setengah musim terakhir dan mencatatkan 16 penampilan di Serie A. Inter telah memasuki tahap negosiasi lanjutan dengan Josep Martinez. Inter menawarkan 10 juta euro ditambah satu pemain sebagai bagian untuk bisa mendapatkan kiper Spanyol berusia 26 tahun tersebut. Diketahui beberapa nama pemain yang ditawarkan Inter antara lain Oristanio, Satriano, Pio Esposito, dan Zanotti.
Manchester United dikabarkan telah mengirimkan penawaran pertama kepada Everton dengan jumlah 35 juta pound untuk merekrut Jarrad Branthwaite. Namun, diketahui bahwa pihak Everton langsung menolak tawaran Man United karena mereka bersikukuh tidak akan melepas sang pemain jika di bawah nilai 65 hingga 75 juta pound dilansir dari The Athletic. Hubungan kerjasama antara Borussia Dortmund dengan pelatih kepala Edin Terzic resmi berakhir. Statement telah dikeluarkan oleh Terzic yang menandakan kedua belah pihak resmi mengakhiri kontrak kerja sama mereka. Terzic sendiri telah berada di Signal Iduna Park selama 10 tahun di mana 2 tahun terakhir ia sukses membawa Dortmund dengan puncaknya masuk ke final Liga Champions di tahun 2024 ini. Menurut Fabrizio Romano, pengganti Terzic adalah legenda Dortmund sendiri, yakni Nuri Sahin. Nuri Sahin merupakan asisten pelatih Edin Terzic dan kini ia dipercaya untuk meneruskan nahkoda kepelatihan The Borussian untuk musim depan. Mats Hummels akan meninggalkan Borussia Dortmund musim panas ini dengan status free agent karena masa kontrak yang telah usai. Kendati Edin Terzic juga meninggalkan kursi kepelatihan, namun keputusan Hummels tidak berubah, ia tetap akan mengakhiri masa kerjanya di Signal Iduna Park. Baru-baru ini diketahui bahwa bek veteran tersebut telah menolak proposal dari MLS Amerika dan juga Saudi Pro League karena ia masih ingin melanjutkan karirnya di Eropa. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.